Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Al-Ustadz Mabrur Inwan MAG, seorang aktivis dakwah yang masih muda, dan beliau ini sangat aktif di dunia media sosial dan juga media-media yang lainnya. Multi talent lah, jadi bisa mengisi ruang dakwah digital. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dinamika di masyarakat. Sering menganggap bahwa ujian ataupun cobaan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu hanya yang ia tidak suka, bahasanya hanya yang susah-susah saja. Padahal kan jika kita menilik kembali ayat-ayat Al-Quran itu kan, bahwa kadang-kadang kesenangan ataupun kebahagiaan itu juga merupakan ujian. Betul. Ini kita harus sosialisasikan kepada masyarakat, betul, kepada jamaah kita. Jadi agar tidak, gue lagi diuji nih, gitu kan, pas lagi susahnya. Giliran pas lagi senang tuh seolah-olah senangnya bukan ujian. Betul, betul. Ini harus kita bahas. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi yang jelas hidup itu ujian. Yes. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada ujian. Persoalannya kadang-kadang yang seperti Ustaz katakan tadi, kadang kita merasa ujian itu kalau tidak sesuai dengan nurani batin kita. Tidak ada uang, itu dianggap ujian. Sakit gigi dianggap ujian. Tapi ketika karirnya bagus, bisnisnya lancar, jabatannya semakin naik, tidak pernah dianggap sebagai ujian. Padahal sebenarnya lebih besar ujian pada sebuah kenikmatan dibanding sesuatu yang bertentangan batin kita. Makanya ada pertanyaan, lebih sulit mana orang lebih besar mana orang miskin yang sabar ketimbang orang kaya, orang yang punya jabatan besar dan bersyukur. Nah tentu kan orang yang, karena bersyukur itu memang susah. Jadi jangan kita memaknai ujian itu hanya pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani kemauan kita. Tapi kebahagiaan itu, jabatan itu bisa jadi itu cara Allah memberikan kita ujian. Apakah kita bisa mensyukuri atau tidak. Makanya ada konsep istidraj saja. Jadi bisa jadi jangan kita merasa saya nggak sholat nih, saya nggak puasa nih, saya maksiat, tapi kok karir saya makin bagus. Hati-hati. Justru di situ ujian terbesarnya yang bisa jadi membuat kita celaka. Disitulah konsep istidraj. Jadi gitu kira-kira Ustaz. Jadi bahkan kalau dalam satu ayat itu kan dijelaskan Ustaz ya, bahwa jangan sampai jabatanmu, anak istrimu itu menjadi atau melalaikan dari mengingat Allah SWT. Ini bagaimana dengan konsep yang sekarang ini, bahkan merasa kalau sudah karirnya bagus, keluarganya bagus itu nggak perlu lagi Tuhan. Bahasanya seperti itu Ustaz. Coba kita ulik sedikit Ustaz. Jadi begini, setiap orang pasti membutuhkan Allah. Yes. Saya kasih, kalau ada orang yang mohon maaf yang merasa saya ateis ini bangga, sebenarnya dia melawan nurani. Ustaz mau maaf, pernah naik pesawat kemudian saya akan turbulensi begitu. Yang pertama kali disebut apa dalam benaknya? Allah. Ya Allah. Ya Allah. Oh my God kan. Pasti itu. Jadi sebenarnya kapanpun dimanapun manusia secara nurani itu butuh Tuhan. Butuh Allah. Karena proses sebelum jadi kan juga sudah ada ikrar. Ada ikrar untuk bahwa syahidnya. Kami meyakini itu. Jadi begini. Mestinya semakin kita merasakan kenikmatan hidup ini, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan salah juga, harus semakin dekat dengan manusia. Ini yang kadang kita keliru. Rajin ke masjid dianggap sebagai bentuk penghambaan syukur kepada Tuhan, kepada Allah, tapi menjauhi manusia. Nah ini yang salah. Ada juga orang yang mendekati manusia, baik kepada manusia, tapi menjauhi Allah. Nah harusnya nikmat itu harus mendekati dua hal. Dekat, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada manusia. Jangan kita membayangkan begini, saya ingin mendapatkan kebahagiaan itu, mendapatkan surga itu hanya dalam sholat. Itu keliru pemahaman. Temukanlah Allah itu, surga itu pada orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nah ini kenapa misalkan ya,
ada sedekah, ada zakat, ada infak. Ini sebenarnya ajaran Nabi agar orang yang mendapatkan kenikmatan lebih jangan menjauhi manusia. Jangan lari dari mereka, dekati mereka. Karena dalam harta itu ada sebagian hak yang harus kita keluarkan. Jadi jangan salah kita memahami nikmat itu. Bahkan mungkin bisa kita katakan begini saja, segala nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu musibah gitu ya. Hati-hati. Ya, sama. Makanya di ayat itu mungkin Ustaz lebih hafal ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur ada nih nikmat saya berikan kepadamu, kamu infakkan, kamu bantu orang lemah, kamu bantu pendidikan, kamu bantu yatim piatu, la azidannakum. Di situ adalah mutakin, satu penegasan. Pasti saya akan menambahkan. Ingat loh, janji Allah itu nggak pernah PHP loh. Beda sama kita. Udah di mana, udah ntar jalan, padahal belum jalan kan. OTW. OTW padahal masih mandi. Baru mandi. Baru mandi. Nah, la azidannakum. Nah, yang menarik ayat ini, wala in kafartum. Kalau kalian kufur, justru jabatanmu itu membuat semakin jauh dari masjid, jauh dari fakir miskin. Inna azabil lasyadid. Allah itu tidak mengatakan, kalau ente tidak berbuat baik dengan nikmatmu, saya akan cabut nikmat itu. Tidak, berbeda dengan bersyukur. Saya pasti tambah. Tapi Allah katakan, inna azabil lasyadid. Azabku itu amatlah pedih. Ini penegasan ayat sebenarnya, dosa seseorang itu, kekufuran seseorang itu bisa jadi tidak mengurangi nikmat. Yes. Tidak mengurangi. Tapi justru di situ ada ancaman, hati-hati. Azabi lasyadid. Makanya tadi berlaku konsep istidraj. Jadi kembali kepada nikmat itu bisa berupa ujian, bisa berupa sebagai cara Allah mengangkat derajat kita. Tergantung kita menyikapinya. Kira-kira gitu saja. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pesan dan kesan ataupun pesan-pesan buat para pemirsa kita bagaimana tips agar kuat menghadapi ujian ataupun menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di diri kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa hidup itu pasti kita diuji. Dan setiap ujian itu sesuai dengan porsi yang diberikan oleh Allah. Kalau setiap ujian yang diberikan oleh Allah, kacamata, ukuran, parameter yang kita pakai, jangan ukuran diri kita. Kan kalau sakit itu nggak dapat pekerjaan, keluarga meninggal, dan sebagainya, pasti tidak sesuai dengan nurani kita. Tapi pakailah kadar parameter dari Allah. Bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah pasti ada sesuatu yang baik di dalam, walaupun hati kita tidak sesuai dengan itu. Nah, disitulah konsep hikmah setiap musibah yang diberikan oleh Allah. Masya Allah, sangat luar biasa sharing kita pada siang hari ini. Tentunya mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya jangan pernah menilai kebaikan Allah itu dari apa-apa atau dari pemberiannya saja. Akan tetapi kadang-kadang apa yang Allah hilangkan dari kita itu sebagai cara ataupun tanda agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi senantiasa bermanfaat. Tentunya terus pantengin dalam program acara kita sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.